Namamu besar termulia. Mari kita mengundang saudara kasih Yesus kita berdiri bersama-sama. Alam semesta berjati besar. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Namamu Mari sama-sama kita akan Hosana, Hosana, haleluya.
puji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar dan mulia, namamu besar dan mulia. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan melimpah atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, diberi kekuatan, diberi pertolongan, sehingga dalam hidupnya kami umat-Mu merasakan kasih sayang yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir, biar Tuhan hadir dalam puji-pujian, hadir dalam doa kami, hadir dalam pemberitaan firman, sehingga kami merasakan Tuhan hadir dan memberi kami sukacita dalam ibadah ini. Kami mulai ibadah dan alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa masa lalu kita telah dibasuh oleh darah Yesus. Oleh karena itu mari kita bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kita katakan masa lalu telah dibasuh oleh darah Yesus. Yang bersorak bagi itu, kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Masa laluku telah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua dadaku telah ditebus oleh-Mu. Dengan Kamu itu lebih dari segalanya, hingga dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Silakan duduk sebagai sentuhan Yesus. Haleluya, kita percaya bahwa semalu kita bahwa kita akan menuju terus ke depan bersama Yesus. Kita akan bukan persembahan yang bertugas, kalian persilakan maju ke depan. Nanti Saudari Mia berdoa untuk persembahan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa, berkati juga para pelayan-Mu yang mengedarkan kantong kolektor Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan pujian kita. Ku bersyukur padamu, oh Yesus. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bersyukur, haleluya. Bersyukur Padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoncang dan badai pun bergoncang, ku tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kita semua. Kita percaya bahwa badai mengamuk, apapun terjadi, kita terus percaya akan firman Tuhan. Kita akan pujian kita untuk mendengar firman Tuhan. Dengan sayap-Mu, firman berkata, Kaulah besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwa kita. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saudara yang kasih dan Tuhan Yesus, kita bangkit bersama-sama. Kita akan pujian kita, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya Yesus. Maka kuat jiwa roh kita. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan dan Pertolongan. Haleluya. pertolonganku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Mari kita sembah Dia. Rajaku. Haleluya. 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 Kita percaya pertolongan kita hanya pada Yesus. Kita pagi hari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bertolong. Yes, Tuhan, terima kasih. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Pertolonganku. Haleluya. di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kembali pagi hari ini kami menghampiri Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami diberi waktu untuk menghampiri Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan kesempatan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Pagi ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan. Terima kasih untuk Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami yakin apa yang kami pujikan Amin. boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu pagi ini Tuhan Haleluya. untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar suara kebenaran-Mu Tuhan. Firman yang kami perlukan Tuhan ketika hidup kami di tengah badai. Engkaulah Tuhan Haleluya. sumber kekuatan kami, sumber datangnya pertolongan kami. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kami percayai bahwa Tuhan tangan-Mu selalu terulur menolong kami melewati hari-hari ke depan kami. Haleluya. Kami perlu firman Tuhan pagi ini. Firman yang membuat kami kuat, membuat kami teguh menjalani hari-hari kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan bisa menguatkan dan meneguhkan kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pertolongan Roh Kudus-Mu agar kami bisa memahami setiap firman yang dikaburkan pagi hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil pelayanan pagi hari ini, terima tamu, kolektan, musik, song leader, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Berkati untuk setiap kehidupannya, pekerjaannya, studinya, semua untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan, siapkan hati pikiran kami akan duduk yang menyambut firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Coba deh kasih, silakan dulu. Selamat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bulan ini berbicara tentang menetapkan prioritas dengan benar. Ya, menetapkan prioritas dengan benar. Minggu lalu kita telah membaca bagian dari ayat Matius 6 ayat 33. Kita akan baca lagi. Silakan jemaat berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Mulai. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca dan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mendahulukan, memberi prioritas, itu pokok bahasan kita bulan ini. Ya, menetapkan prioritas dengan benar. Karena seringkali saudaraku kita juga menetapkan prioritas, tapi prioritasnya keliru, tidak tepat, sehingga menyusahkan kita atau menghambat pertumbuhan iman, menghambat pertumbuhan mental, menghambat juga pertumbuhan ekonomi. Kalau keuangan kita tidak mendapat prioritas dengan benar, akan membuat ekonomi keluarga jadi sulit. Jadi uang pun kita harus kelola dengan skala prioritas. Kalau uang, saudaraku, prioritas utamanya apa? Angkat tadi yang sebut siapa? Pendidikan. Tuhan. Prioritas. Perpuluhan. Sebelah sini belum? Sini sudah. Prioritas uang kita, mengaturnya. Sebelah sini. Jawab saja. Tuhan, perpuluhan, pendidikan. Orang tua. Di sini 2 yang menjawab, di sini belum, 1 pun. Ya? Kesehatan, ya. Semua yang saudara sebut, pendidikan, kesehatan, orang tua, apa tadi? Perpuluhan, ada 5 tadi. Apa itu? Tuhan. Ya, Tuhan sama perpuluhan beda loh saudaraku. Beda. Karena kalau perpuluhan itu spesifik ya.
Kalau Tuhan itu kan pekerjaan Tuhan macam-macam, gitu ya. Itu beda. Jadi 5. Nah, saudaraku, setiap keluarga bisa mengatur. Saudara bisa daftarkan kelima hal ini setidaknya. Lalu saudara pilih yang paling harus nomor 1 yang mana. Begitu. Kita yang menentukan itu. Kesadaran kita, ada yang keluarga itu prioritasnya pendidikan. Ya. Untuk pendidikan saudaraku, saya sempat nggak beli baju, saya dan istri sempat nggak beli baju 15 tahun saudaraku. Karena mengutamakan jangan sampai uang sekolah anak terlambat. Gitu. Siapa sih yang memberi berkat? Nah itu perlu diprioritaskan. Si pemberi berkat itu, ada 2 hal yang disebut tadi, Tuhan dan persepuluhan. Itu di tempat teratas. Saya katakan itu seharusnya berdasarkan iman dan kesadaran. Ya, tidak boleh dipaksa. Tidak boleh ikut-ikutan. Saudara jangan ikut-ikutan. Ya, saya katakan sekali lagi jangan ikut-ikutan karena malu tidak tercatat namanya. Gitu. Tapi harus dengan iman dan kesadaran. Gitu. Saudara punya iman ya, tapi kesadarannya belum tentu sama. Gitu. Ya itu prioritas. Dalam banyak hal kita memberi prioritas kepada Tuhan. Soal waktu untuk Tuhan, tadi Tuhan ya, waktu untuk Tuhan. Itu juga kita yang ngatur. Kita punya waktu untuk bekerja, waktu untuk keluarga, kita juga punya waktu untuk siapa saudaraku? Waktu untuk Tuhan. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Waktu untuk Tuhan. Sekali lagi, 2, 3. Waktu untuk Tuhan. Nah, dari semuanya saudaraku, berapa banyak sih yang kita berikan untuk Tuhan waktu kita? Gitu. Bukan berarti prioritas itu paling besar. Bukan. Kalau waktu kita 24 jam sehari, seminggu 7 kali 24, berapa itu yang cepat ngitung? Saya nggak ngitung. Wah, ini yang keuangan tuh langsung cet gitu. Ya. Lalu berapa jam yang kita berikan untuk Tuhan? Saya katakan baik uang, baik waktu. Tidak harus yang paling besar itu yang diprioritaskan. Karena yang prioritas itu adalah yang penting. Ya kan? Yang penting dan mendesak itu prioritas. Uang yang paling besar bukan buat Tuhan. Jangan salah saudaraku. Uang yang paling besar buat saudara sendiri. Gitu. Walaupun Tuhan dapat prioritas, Tuhan nggak yang paling besar. Waktu juga begitu. Waktu kita banyak. Kita bisa buat apa saja. Lalu kita prioritaskan Tuhan. Apakah itu yang paling banyak? Tidak, saudaraku. Seminggu berapa jam? 168 jam. Berapa jam kita berikan untuk Tuhan? Kalau saudara bangun tidur, berdoa, termasuk waktu untuk Tuhan? Oke. Saudara makan, berdoa waktu untuk Tuhan? Ya enggak lah, jangan dihitung itu waktu untuk Tuhan. Ke gereja itu waktu untuk Tuhan? Berdoa di tempat ibadah waktu untuk Tuhan? Betul? Prioritaskan itu. Ya. Prioritaskan itu. Karena waktu untuk Tuhan. Mana banyak dengan waktu yang kita ambil? Banyak yang kita pakai. Tapi menyedihkannya adalah waktu yang untuk Tuhan pun kita masih diskon. Sebulan berapa kali datang? Diskonnya sekali dah, seminggu diskon. Waktu 2 jam katakanlah di ibadah. Saudara diskon enggak? Diskon dengan datang telat, datang terlambat, diskon. Saya sempat heran saudaraku, ke tempat pesta bisa datang setengah jam sebelumnya. Serius loh. Saya kaget. Ke tempat pesta, kalau Pak Pendeta iyalah, karena Pak Pendeta akan berdoa.
Tapi kan sama, saudaraku. Tapi ada yang menyenangkan buat saya, saudaraku. Orang ke gereja kita pakai bajunya nggak kalah dengan ke tempat pesta. Amin. Kasih tepuk dulu dong. Nah, saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah. Prioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran. Maka yang lain akan ditambahkan. Ya, oke. Saudaraku, pagi ini saya ajak saudara melihat satu contoh dari seorang raja bernama Uzia. Mencari Tuhan dan kesuksesan, ya, memprioritaskan Tuhan dan kesuksesan. 1 Tawari 26 ayat 5. Saya akan bacakan demikian. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya. Dan selama ia mencari Tuhan, lalu apa, saudaraku? Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita ucapkan dan selama, kita baca sama-sama sampai selesai. Dan selama ia mencari Tuhan. 2, 3. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Ya. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara-saudaraku, mencari Tuhan dan kebenarannya berarti menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam segenap aspek kehidupan. Menjadikan Yesus yang pertama dan utama dari semuanya. Saudaraku, ternyata banyak orang salah dalam memahami ayat ini dengan berpikir bahwa dengan mencari Allah dan kebenarannya, ia akan menjadi kaya. Dengan mencari Tuhan, dengan memprioritaskan Tuhan, banyak orang berpikir kemudian ia akan menjadi kaya. Halo, menjadi kaya itu hanya soal tambahan. Apa, saudaraku? Dan semuanya itu akan ditambahkan. Jadi bukan tujuan. Bukan tujuan. Itu tambahan. Saudara-saudaraku, ada orang berpikir kalau mendahulukan Tuhan, memberi pada Tuhan dan pekerjaannya, memberi kepada pendeta karena pendeta adalah hamba Tuhan, lalu nanti Tuhan balas berlipat kali ganda. Jadi ketika mereka memberi dengan maksud apa, saudaraku? Mendapat balasan. Dengan mengembalikan persepuluhan bermaksud mendapat balasan. Saya katakan pada saudaraku, di gereja ini, karena banyak saudara yang ke gereja sini dari kuli, jangan tersinggung saudaraku ya, dari kerja lapangan benar-benar dari bawah, dan sekarang beberapa saudara ada di satu tingkat yang cukup mapan, settle. Dan mereka itu adalah orang-orang yang setia mendahulukan Tuhan dalam hal keuangan. Jadi kalau yang muda-muda mau sukses, dahulukan Tuhan dalam hal keuangan, itu bukti kejujuran. Dan ternyata saudaraku, diberkati, dipelihara Tuhan. Tapi kan, tanyakan pada mereka, apakah itu tujuan? Bukan. Karena itu bagian dari ketaatan. Bagian dari mematuhi perintah. Lalu Tuhan pelihara. Enggak menjadi ekor, tapi jadi apa, saudaraku? Seringkali dipotong di sini. Anak Tuhan enggak jadi ekor, tapi jadi kepala. Titik, ulangan sekian, ayat sekian. Saudara baca ayat atasnya. Jika engkau menuruti perintahku. Itu ayat sebelumnya. Ayat berikutnya, maka engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Yang diklaim yang mana, saudaraku? Tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Padahal yang atasnya syarat dan ketentuan berlaku.
Saudaraku, saudara lihat tokoh-tokoh di gereja ini kalau mau belajar sama mereka apa kunci keberhasilannya? Ya, Tuhan berkati, bukan sebagai yang dicari dan tujuan. Karena itu semua hanya tambahan. Saudara ke rumah makan Padang, saudara mau nasi tambahnya doang, dapat nggak? Membayar? Dapat, tapi ada lauknya, ada ikannya, ada ayamnya, nggak ada. Nasi tambahan paling kita bilang apa? Kasih kuahnya bang. Namanya orang Kristen seneng nasi tambah sama kuahnya doang. Dia nggak mau ambil itu yang ada ayamnya. Ada apa lagi? Bikin lapar. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi kaya itu bukan tujuan. Ya. Memang benar bahwa mencari kerajaan Allah bukan hanya perkara yang kekal saja. Ya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan soal nanti di sorga saja. Itu sebabnya saudara-saudara dalam khotbah di bukit, Yesus menghubungkan realita yang dihadapi para pendengar. Minggu lalu saya katakan realitanya adalah pengikut-pengikut Tuhan waktu itu dalam level ekonomi kelas bawah. Ya, Yesus baru mulai. Jadi banyak orang yang ikut itu karena ingin kesembuhan, karena kekurangan dan lain sebagainya. Nah, Yesus menghubungkan realita yang dihadapi para pendengar itu pada pendengar yang bergumul dengan kekhawatiran hidup. Lalu Yesus mengcounter realita itu dengan berkata, jangan kamu khawatir. Jadi Tuhan Yesus counter, jangan kamu khawatir. Artinya saudaraku, untuk kehidupan di dunia ini, Tuhan Yesus juga memberi jaminan pemeliharaan. Amin. Kalau kita cari Tuhan dan kebenarannya, kita prioritaskan Tuhan, saudaraku, Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Tuhan pelihara, Tuhan kasih jaminan untuk hidup di dunia ini. Kebutuhan dasar hidup umatnya yang mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dipenuhi, dicukupkan. Karena itu bagian dari apa saudaraku? Tambahan. Baik, Roma 14 ayat 17. Apa sih sebenarnya kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Roma 14 ayat 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saudaraku, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal duniawi, bukan soal jasmani, bukan soal harta, bukan soal kekayaan. Karena semua yang disebut duniawi, makan minum, harta, dan kekayaan, ini bagian yang ditambahkan. Saya ulangi, ini bagian yang ditambahkan sesudah kita mendapatkan Tuhan. Ya betul, mendapatkan Tuhan, mendapat kerajaan Allah, mendapatkan kebenaran. Kerajaan Allah ialah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu terutama yang kita dapatkan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya saudaraku, ketika seorang mencari kerajaan Allah dan mendapatkan kerajaan Allah itu, ia mendapatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kita cari Yesus, kita cari Tuhan, kita cari Juru Selamat, kita dapatkan kerajaan Allah. Dan ketika kita sudah mendapatkan Yesus, kita mendapatkan kerajaan Allah, kita memperoleh damai sejahtera dan sukacita, kita memperoleh damai, kita memperoleh kerajaan Allah yang hadir di dalam hidup kita. Ketika kerajaan Allah hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ada damai sejahtera dan sukacita. Kita nggak mikirin lagi tentang hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Lalu kita akan bisa nyanyi, ku tak takut hari esok. Iya saudaraku,
Karena kita nggak lagi pikirkan, kita tahu Tuhan pelihara. Kita tahu ada jaminan untuk umatnya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat contoh dari Uzia, seorang raja yang mencari Tuhan. Memprioritaskan Tuhan dan mengalami keberhasilan dalam hidupnya secara luar biasa. Raja Uzia pakai Z ya, Raja Uzia naik tahta pada usia pakai S. Jadi saya ini kalau nyebut kadang-kadang kan bisa didengarnya kurang pas ya. Jadi Raja Uzia pakai Z. Naik tahta pada usia yang sangat muda, 16 tahun. Belum 40 ya, Saudara. 16 tahun, tapi karena waktu itu negara berbentuk kerajaan. Walaupun anaknya itu masih bayi, ketika raja meninggal, anak itu dilantik sebagai raja. Nah, biasanya ada pendamping. Ya, ada pendamping yang mendampingi sampai dewasa, begitu. Karena Raja Amazia itu ayahnya meninggal, lalu Uzia menjadi raja di usia muda, dan pada masa itu yang menjadi imam adalah Imam Zakaria. Imam Zakaria, dari berbagai kriteria yang dibutuhkan, sebenarnya usia yang muda itu tidak memadai untuk menjadi raja, hanya karena dia anaknya Raja Amazia. Ya, anaknya kaisar misalnya ya. Itu bisa, memang aturannya begitu. Nah, di situ disebutnya dinasti. Kalau kerajaan itu dinasti, kalau republik itu demokrasi. Tapi di Inggris ini itu negara kerajaan yang perilaku politiknya adalah republik Inggris. Tapi ada di negara lain yang republik, perilaku politiknya adalah kerajaan. Saudara tahu di mana kerajaan itu? Nah, saudaraku, Uzia melanjutkan pemerintahan, berhak atas jabatan sebagai raja. Namun yang muda ini, Alkitab kemudian menuliskan semua usahanya berhasil. Ya, semua usahanya berhasil. Uzia menjadi raja yang sukses, raja yang mensejahterakan rakyatnya. Kunci sukses Raja Uzia adalah yang pertama, saudaraku. Tadi dikatakan selama ia mencari Tuhan. Saya ulangi lagi, selama ia mencari Tuhan. Sangat jelas tertulis dalam 2 Tawarikh 26 ayat 5 ini, saudaraku, tentang Raja Uzia bisa mengalami sukses di awal pemerintahannya. Ya, saya katakan sukses di awal pemerintahannya, yaitu yang dicatat Alkitab selama ia mencari Tuhan. Ya, saya ulangi lagi, saudaraku, biar saudara ingat-ingat sampai saudara pulang, sampai seminggu ini saudara ingat-ingat. Selama ia mencari Tuhan. Sama-sama katakan 2, 3. Selama ia mencari Tuhan. Baik, saudaraku, di bawah bimbingan Imam Zakaria, pendamping nih ya, kan masih muda, ada pendamping. Di bawah bimbingan Imam Zakaria, Raja Uzia benar-benar mencari Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, semua usahanya berhasil. Nah, ini saudaraku perhatikan, Alkitab menggunakan kalimat selama mencari Tuhan. Ini penekanan di sini, saudaraku. Artinya, waktu ia tetap mencari Tuhan, pemerintahannya berhasil. Pemerintahannya sukses. Tetapi ketika ia berhenti, kan tadi selama ya, selama mencari Tuhan berhasil. Tetapi ketika ia berhenti
dalam mencari Tuhan, ketika ia tidak lagi memprioritaskan Tuhan, terjadilah kegagalan, keterpurukan dalam pemerintahan. Jadi saudaraku, selama ia mencari Tuhan, sukses. Selama kita mencari Tuhan, berhasil. Amin. Selama saya mencari Tuhan, berhasil. Tapi ketika saya berhenti, ketika kita berhenti mencari Tuhan, saudaraku, yang terjadi adalah kegagalan. Di akhir pemerintahannya, ketika Imam Zakaria sudah meninggal, ini pembimbing spiritualnya meninggal, saudaraku, Uzia tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Ia mabuk kekuasaan dan melakukan hal-hal yang bukan kewenangannya. Karena mabuk kekuasaan, hal-hal yang bukan kewenangannya dilakukan. Apa yang bukan kewenangannya tapi dilakukan? Sederhana sekali, saudaraku. Ada pekerjaan imam yang harus mengerjakan siapa, saudaraku? Imam. Apa itu? Membakar ukupan di rumah Tuhan. Kesalahan kecil aja kok ya, kan bisa. Tapi itu bukan kewenangannya, bukan tugasnya. Tugas dia adalah menjalankan pemerintahan, bukan urusan agama, gitu loh. Bukan urusan yang lain-lain. Karena merasa saya ini dekat dengan Imam Zakaria, waktu Imam Zakaria meninggal, imam yang lain menggantikannya, dia kayaknya nggak srek dengan imam yang lain, mungkin ya. Saya juga bisa kok, saya akan lihat Imam Zakaria melakukannya. Dia lakukan itu, saudaraku. Dan fatal, saudaraku. Dia kemudian kena kusta. Di perjanjian lama, langsung, saudaraku. Kena kusta. Jadi setelah sekian lama Imam Zakaria meninggal, dia merasa, saya kok kan bisa. Saya punya kuasa, saya punya kewenangan. Namanya mabuk kuasa. Sampai-sampai pekerjaan imam pun diambil. Nah, saudaraku, ayat 26 dari 2 Tawarikh ini mengatakan demikian. Setelah ia menjadi kuat, ya, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah. Ini saudaraku. Dan memasuki bait Allah dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini kesalahannya. Fatal. Kenapa dia bisa melanggar aturan ini? Karena dia sudah tidak lagi mencari Tuhan. Dia tidak mentaati aturan lagi. Dan dia melakukan hal yang bukan kewenangannya. Saudara-saudaraku, dan ketika Uzia melanggar, jauh dari Tuhan, dia melanggar. Dia menabrak apa saja yang bukan kewenangannya. Dan kemudian terjadilah kejatuhan. Dia kena kusta, diasingkan, dan mati dalam pengasingan. Padahal dia raja yang paling sukses di Israel. Mencari Tuhan, memberi prioritas kepada Tuhan. Jangan hanya di awal saja, usia di awal saja, saudaraku. Atau saat kita membutuhkan, kita mencari Tuhan. Karena sepertinya Tuhan itu bisa didekati, bisa disuap, dan lain sebagainya. Lalu, saudaraku, ketika kita butuh, kita cari Tuhan. Waktu kita sudah tidak membutuhkan lagi, kita tidak lagi mau cari Tuhan. Ya, orang bilang jangan hanya hangat-hangat hot chicken hot chicken Thai. Bahasa apa itu ya? Terus ada lagi kalau orang Indonesia, jangan seperti kerupuk kena angin. Gampang masuk angin, dia kerupuk di dalam kaleng itu renyah ya, crispy. Tapi begitu di luar nggak usah lama, kena angin, nggak kelihatan anginnya. Kita gigit kok jadi alot. Ya.
Jangan, saudaraku. Kita harus renyah terus, ya. Artinya kita harus hangat terus dengan mencari Tuhan. Ya. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku. Berhenti mencari, mati, saudaraku. Selama kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Ketika kita berhenti mencari Tuhan, ketika kita berada di luar kerajaan Allah, tidak ada lagi pemeliharaan Tuhan, tidak ada lagi penjagaan Tuhan, nggak ada lagi bimbingan Tuhan buat kita. Yang kedua yang dilakukan Uzia selama ia mencari Tuhan itu adalah melakukan yang benar, melakukan yang benar. Sebagai penguasa muda, Raja Uzia memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar juga. Dan juga mempunyai banyak kesempatan untuk mencari keuntungan. Namanya penguasa. Dia bisa bisikin seseorang, sedua orang, setiga orang untuk bikin usaha ini, usaha itu, dipermudah izinnya, tinggal ambil keuntungan sekian persen. Itu yang terjadi sekarang ini, saudaraku, di satu negara, di negara lain juga. Tetapi saudaraku, raja yang memiliki banyak kesempatan itu telah memilih untuk melakukan yang terbaik bagi kerajaan dan rakyatnya. Ia melakukan apa yang benar, walaupun ada kesempatan untuk melakukan yang tidak benar. Pilihan, saudaraku, kita juga punya pilihan. Pemimpin-pemimpin punya pilihan melakukan yang benar atau yang tidak benar. Tetapi selama ia mencari Tuhan, ternyata pilihannya selalu pilihan yang benar, yaitu melakukan apa yang benar. Saudaraku, pilihannya melakukan yang benar, yaitu dengan takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Dalam bimbingan Imam Zakaria, Raja Uzia menjadi orang yang takut akan Tuhan, menaruh hormat kepada Tuhan, dan mematuhi aturan-aturan perintah Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan takut kalau kita takut gelap, lalu ketakutan, bukan, itu namanya ketakutan. Tapi takut akan Tuhan itu menaruh hormat pada Tuhan. Takut akan Tuhan itu mematuhi aturan-aturan perintah Tuhan. Hati Raja Uzia takut kepada Tuhan, dan itulah yang menjadi pagar bagi Raja Uzia, sehingga ia tidak menyimpang dari kebenaran. Saudara-saudaraku, kalau kita takut akan Tuhan, itu jadi pagar. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita berada di satu lorong pagar yang terus mengarah, menuju, berjalan dalam kebenaran. Amsal 16 ayat 6. Oh ya, saya koreksi. Ayatnya 16 tadi malam saya koreksi, saya nggak bilang sama Pastor Gisel. Amsal 16 ayat 6. Ya, Amsal 16 ayat 6. Karena orang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. Karena orang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi saudaraku, takut akan Tuhan itu membuat orang patuh, membuat orang menjauhi kejahatan. Kenapa orang lalu berbuat yang jahat, yang salah? Karena hatinya tidak takut akan Tuhan, nggak ada pagarnya. Dia tabrak saja. Marilah kita tumbuhkan hati yang takut akan Tuhan, dan kita bisa mendapatkannya kalau kita memprioritaskan Tuhan. Amin. Haleluya. Memprioritaskan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Raja Uzia. Seorang raja pastilah kesibukannya luar biasa. Seorang pejabat, seorang raja, pastilah waktunya luar biasa. Sudah ada agendanya, sudah ada jadwalnya.
Beda sama bukan yang pejabat walaupun kerja. Selain waktu yang sudah tertentu, jam kerja, di luar itu kita bisa ngatur. Ya, kita bisa ngatur. Waktunya sebagai seorang raja sudah terisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan. Namun bagi Raja Uzia, kesibukan bukan halangan untuk mencari Tuhan. Saya garis bawahi. Kesibukan bukan halangan untuk mencari Tuhan. Saudaraku, Raja Uzia tetap memprioritaskan waktu-waktunya untuk mencari Tuhan. Terutama dalam bimbingan Imam Zakaria. Dia cari Tuhan, dia prioritaskan Tuhan. Dan Raja Uzia sangat bergantung kepada Tuhan karena menyadari bahwa dirinya nggak mampu, usianya masih muda, dia membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa sering gereja, betapa sering pendeta mendengar jemaatnya tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah dengan alasan apa, saudaraku? Dengan alasan apa? Nggak ada yang berani ngomong. Dengan alasan sibuk. Ya, sibuk. Sibuk. Saudaraku, mana lebih sibuk orang kerja kantoran sama orang kerja di rumah, misalnya ibu rumah tangga, mana lebih sibuk? Ya? Biar berantem nih bapak sama ibu nih. Mana lebih sibuk? Ayo coba, mana lebih sibuk? Orang kerja. Ini nggak mau kalah nih. Mana lebih sibuk? Yang ibu-ibu nggak kerja bilang ibu rumah tangga lebih sibuk. Yang bapak-bapak kerja bilang orang kerja lebih sibuk. Berarti saudara orang sibuk. Itu sebabnya kalau hari Minggu memang hari libur ya. Jadi saudara nggak sibuk makanya ke gereja. Kalau hari Rabu semua sibuk. Saudaraku, prioritaskanlah Tuhan. Ya. Prioritaskanlah Tuhan. Selain sibuk, capek. Saudaraku, dua hal ini ada dalam diri saya dan diri saudara, betul? Ya. Ibu-ibu bilang, kerjaan di rumah nggak pernah habis. Bapak-bapak bilang, pekerjaan di kantor nggak selesai-selesai. Jangan jadi berhala pekerjaanmu. Masak kalau jadi berhala, jaga anak kalau jadi berhala. Masak ada selesainya, jaga anak tuh nggak ada selesainya, saudaraku. Ya, dan itu bisa jadi berhala. Iya, itu bisa jadi berhala. Jangan pernah jadi alasan sibuk jaga anak. Nanti kalau anaknya diambil Tuhan, kan nggak sibuk, saudara. Iya, hati-hati. Jadi jangan sampai kesibukan itu menjadi alasan. Ya. Jangan sampai kesibukan jadi alasan untuk tidak mencari Tuhan. Jadi saudaraku, Raja Uzia berhasil, sukses, sebab ia memprioritaskan Tuhan. Dan ini menjadi teladan dan saya harap ini menginspirasi kita semua untuk memprioritaskan Tuhan di tengah kesibukan kita masa kini. Iya, saya sebut kesibukan kita masa kini. Kenapa, saudaraku? Karena kesibukan itu bisa ada atau kesibukan itu bisa dibikin. Asik. Ada dari jemaat yang menambahkan. Kesibukan itu memang ada. Siapa bilang tidak ada? Salah kalau kita bilang nggak ada. Tapi kesibukan itu juga bisa dibikin. Dan itu menjadi alasan yang dapat dibenarkan oleh saya, oleh diri sendiri. Hari ini senang saudara bisa merespon. Bisa merespon. Jadi saudaraku, marilah kita
prioritaskan Tuhan. Karena begitu banyak tawaran menarik yang bisa menggeser usaha kita mencari Tuhan. Bukan semua hal-hal duniawi ini salah, tidak saudaraku. Ada orang mencari uang siang dan malam. Lalu orang yang sangat rohani bilang begini, dia sebagai orang Kristen hanya mencari dunia. Betul? Dia sebagai orang Kristen hanya cari harta dunia. Lalu dia memang diberkati, saudaraku. Lalu kita makin memaki orang ini. Kira-kira benar begitu, saudaraku? Jangan. Kalau dia cari harta, cari uang, dan dia kaya, dia rajin ke gereja, prioritaskan Tuhan, salah enggak? Jadi jangan salahkan orang kaya dan diberkati. Tapi ada juga karena kesibukan, sehingga tidak mencari Tuhan. Jangan juga keburu divonis, saudaraku. Dilihat, ketika kantongnya sudah terisi, apa yang dilakukan? Nah itu dia, saudaraku. Ketika dompetnya sudah tebal, apa yang dilakukan? Ketika rekeningnya nolnya sudah bertambah-tambah, apa yang dilakukan? Kalau setelah semua itu dia dapatkan, dan dia tetap seperti itu, kita baru bisa bilang, orang itu hanya hidup secara duniawi. Tapi kalau kemudian, saudaraku, ternyata uang yang dia peroleh, dia gunakan untuk membantu orang miskin, yatim piatu, menopang pekerjaan Tuhan. Apakah kita bisa katakan? Jadi tergantung, saudaraku, bagaimana kita memikirkan Tuhan dan memberi prioritas, lalu memberi hidup kita, lalu memberi apa yang ada pada kita. Bukan soal jumlah dan besarnya, tapi soal menomorsatukan Tuhan. Raja Uzia telah melakukan itu. Selama ia mencari Tuhan, semua yang dikerjakan berhasil, rakyatnya makmur. Tetapi ketika ia tidak lagi mencari Tuhan, saudaraku, gagal, hancur hidupnya. Pelajaran yang baik pagi ini. Dan saya ingin katakan pada saudara, berilah waktu, berilah prioritas kepada Tuhan lebih dari semua. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi ini, saudaraku, ngengat dan karat akan merusak, dan pencuri bisa mengambilnya. Artinya, semua yang ada di bumi ini termasuk hidupku dan hidupmu, satu kali akan lewat. Lambat, dimakan ngengat, dimakan karat, habis juga. Cepat, diambil pencuri, habis juga. Jadi prioritaskanlah Tuhan. Pikirkan yang di atas. Tabunglah perkara-perkara di sorga. Dan kita akan nikmati satu hari nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Bawa dirimu kepada Tuhan. Ambillah komitmen pada pagi hari ini untuk mencari Tuhan selamanya. Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Menyatakan janjimu
ambil komitmen untuk memprioritaskan Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama dalam hidup kita, menjadikan Tuhan satu-satunya yang utama di dalam hidup kita. Ambillah komitmen. Jangan kita lebih tertarik pada hal-hal dunia ini, lebih tertarik pada hal-hal yang kita anggap nikmat dan menyenangkan. Taruhlah Tuhan di tempat nomor 1. Sembah Dia dalam hidupmu. Beri waktumu, beri hidupmu, beri apa yang kau punya, dan prioritaskanlah Tuhan di atas segalanya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita angkat tangan kita. Selama ku hidup, Selama ku hidup, yes, ku hidup bagimu. mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan lagi, selama ku hidup, Selama ku hidup, yes, ku hidup bagimu. mataku tetap Memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Yesus, terima kasih. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami kurang memberi tempat teratas dalam hidup kami, yaitu Tuhan.
Kami menempatkan Tuhan. Kami menempatkan pekerjaan Tuhan. Kami menempatkan aturan-aturan yang dari Tuhan di bagian terbawah dalam skala prioritas kami. Ampuni kami Tuhan, beri kami kekuatan, biar Roh Kudus membantu kami untuk memberikan tempat teratas bagi Tuhan, tempat teratas bagi pekerjaan Tuhan, tempat teratas bagi aturan-aturan Tuhan. Kami mau cari kerajaan Allah lebih dulu, cari kebenaran Tuhan lebih dulu, dan kami yakin ada damai sejahtera sukacita dalam hidup kami. Dan soal-soal duniawi ini kami tidak pentingkan, karena itu bagian Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Jamah kami semua Tuhan. Sehingga setelah kami dengar firman Tuhan ini, kami diubahkan, mindset kami diperbaharui, tindakan-tindakan kami diperbaiki, sehingga hidup kami benar-benar memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih, berkati seluruh jemaat, nyatakan penyertaan-Mu, dan biarlah firman ini tumbuh terus di hati kami semua. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi, biar sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan semakin indah dan semakin nyata. Berkat Tuhan melimpah sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami telah berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.